Halo, selamat jumpa Pak Nando. Jumpa juga. Ya. Baik, selamat datang di podcast Komisi Komunikasi Sosial Kesuaragan Merauke. Pada episode yang kedua ini, ya, bersama dengan Pak Nando dari Komisi Kata Ketik Kesuaragan Merauke. Ya. Baik Pak Nando, hari Minggu ini kita sudah masuk dalam masa Advent. Ya, setelah kemarin kita merayakan Raya Kristus Raja, kita masuk dalam masa Advent. Namun mungkin Pak Nando bisa berbagi ilmu tentang pengetahuan, ya, karena mungkin juga banyak umat Katolik ya pada umumnya belum mengerti apa itu Advent, dari mana asalnya, kenapa ada Advent, seperti itu. Ya. Jadi Advent ini kita rayakan, satu tujuannya untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus. Jadi Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Jadi karena kelahiran Kristus ini merupakan salah satu peristiwa besar dalam gereja kita, jadi sudah layaklah bahwa kita sebagai pengikutnya, umatnya, untuk mempersiapkan segala hal menyambut kelahirannya. Ya, segala hal dalam artian bukan hanya jasmani saja, tapi juga dalam arti spiritual, kesiapan pribadi kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Mungkin demikian. Biasanya kalau dalam masa Advent ya, itu gereja selalu dihiasi dengan ada orang-orang atau simbol-simbol tertentu. Ya, kita kenal bahwa mungkin dalam masa Advent adalah simbolnya pada umumnya kita kenal warna ungu. Iya. Ya. Sebenarnya apa arti warna ungu, kemudian ornamen-ornamen Advent yang ya mungkin banyak orang belum tahu, mungkin Pak Fon bisa jelaskan. Oke, jadi dalam beberapa minggu ke depan, ungu itu akan jadi warna yang akan selalu kita lihat dalam gereja. Karena ungu menjadi warna dominan dalam beberapa peristiwa-peristiwa besar, misalnya ketika saat ini Advent ataupun nanti ketika Prapaskah. Nah, ungu sendiri merupakan simbol dari pertobatan. Nah, kecuali nanti di beberapa minggu ke depan kita akan merayakan beberapa pesta. Di situ mungkin warna liturginya akan disesuaikan dengan pada pesta tersebut. Misalnya ketika kita merayakan pesta Fransiskus Xaverius, pelindung gereja katedral, tanggal 3 Desember ya. Kita akan memakai warna liturgi putih. Lalu ada beberapa pesta-pesta lainnya. Tapi secara keseluruhan ungu menjadi warna yang dominan. Yang kedua adalah ada lingkaran Advent yang menjadi ciri khas dari corona ya. Lingkaran corona. Corona yang ini bukan corona yang coronavirus ya. Virus bukan, corona, lingkaran corona. Yang menjadi ciri khas utama dari masa Advent ini. Nah, di lingkaran corona tersebut kita akan memasak 4 lilin. Di beberapa gereja bahkan ada 5. Jadi ada 4 lilin di pinggir, ada 1 di tengah. Nah, 4 lilin tersebut warnanya 3 berwarna ungu, 1 berwarna merah muda, merah jambu, pink. Nah, kita tahu tadi ungu adalah warna pertobatan, sedangkan merah muda, pink, merah jambu adalah warna sukacita. Love. Ya, mungkin begitulah. Jadi minggu pertama, kedua, dan keempat kita memakai warna ungu, lilinnya warna ungu. Minggu ketiga kita memakai warna pink, warna merah jambu, merah muda tadi. Jadi kenapa ya ada perbedaan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat dengan minggu ketiga ya? Kenapa tidak semuanya warna ungu saja, atau kenapa tidak semuanya warna pink saja? Atau mungkin ada arti tertentu dalam lingkaran Advent itu? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa warna merah muda, warna merah jambu ini kan melambangkan sukacita. Nah, jadi di minggu ketiga ini kan kita sudah 2 minggu nih prosesnya mempersiapkan diri. Dan di minggu ketiga kita sudah masuk di pertengahan, setengah dari masa penantian tersebut. Yang tinggal 1 minggu lagi ke depan kita sudah masuk di masa Natal. Nah, jadi dalam proses penantian ini harus ada sukacita dalam diri kita bahwa tidak lama lagi bahwa ya Kristus akan lahir. Kristus sudah lahir.
Nah, itu yang menjadi harapan kita. Wih, sudah minggu pertama sudah lewat, minggu kedua sudah lewat, sekarang kita masuk minggu ketiga. Nah, jadi kesiapan diri kita untuk menyambut kelahiran tadi yang dibarengi pertobatan juga harus ada dengan sikap sukacita. Sukacita bahwa apa yang kita tunggu-tunggu sudah di depan mata. Iya. Mungkin demikian. Ya tadi Pak Nono bilang ada pertobatan ya. Jadi sama halnya pada saat kita masa Prapaskah ada masa pertobatan. Iya, iya. Ya diharuskan mengaku dosa ya, Iya. pertobatan. Ya mungkin pertobatan secara ini ya pribadi. Iya. Tapi kira-kira mungkin Pak Nono punya saran tidak untuk supaya umat-umat tahu kenapa kita harus mengaku dosa? Kenapa harus ada pertobatan sehingga kita bisa mungkin merayakan Natal itu dengan penuh sukacita, kebahagiaan seperti itu ya. Jadi hal utama yang perlu kita persiapkan adalah sikap diri kita, sikap spiritual kita, sikap rohani kita untuk menyambut kelahiran tadi. Ini peristiwa besar loh, Iya, iya. peristiwa yang Kedatangan ditunggu-tunggu. Juru selamat ya. 2000 tahun yang lalu umat orang Israel menunggu begitu lama kedatangan Mesias. Nah, sekarang juga seperti begitu. Kita harus memaknai ini sebagai sesuatu yang sangat mendalam dalam diri kita. Nah, ada beberapa sikap, tindakan yang bisa kita lakukan dalam memperdalam semangat Natal kita. Misalnya, semakin sering kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kenapa ya? Karena kita harus sadar bahwa Allah sudah memberikan putranya untuk bersatu kepada kita melalui tubuh dan darah putranya tadi. Tubuh dan darah Kristus kita terima, berarti kita bersatu dengan anak Allah. Yang kedua, kita mengaku dosa, kita menerima sakramen tobat. Kenapa? Karena kita harus merasa diri kita, saya pantas tidak untuk menerima, mengikuti misteri besar ini, misteri kelahiran ini. Nah, kalau kita tidak pernah sadar akan siapa diri kita, bagaimana kita bisa membawa semangat Natal ini kepada orang lain. Jadi memang sangat penting pertobatan supaya juga mungkin dengan pertobatan ya dosa-dosa kita ataupun ada hal-hal yang menjanggal kita punya kebahagiaan supaya kita masa jadi ketika Natal plong ya bisa meskipun corona mungkin sudah bisa bersalaman, bisa berpelukan gitu. Jadi tidak ada ya luka-luka atau beban lagi. Seperti itu. Yang ketiga, membaca kitab suci. Nah, ini yang susah. Ya diharapkan ya membaca kitab. Memang seharusnya kita bisa membaca kitab suci rutin setiap hari. Tapi diharapkan juga kita bisa membaca kitab suci seturut dengan penanggalan liturgi yang ada dalam gereja kita. Liturgi. Ya. Kenapa? Karena penanggalan liturgi tersebut kan sudah disusun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang membawa kita untuk memenuhi tujuan semangat Natal tersebut. Misalnya semangat Natal kita tahun ini apa sih? Jadi penanggalan liturginya sudah disusun berdasarkan itu untuk mencapai tujuan perayaan yang akan kita rayakan beberapa minggu ke depan. Dan yang terakhir adalah kita berdoa pribadi atau mungkin novena, devosi. Ada beberapa devosi, novena yang relevan dengan situasi Advent ataupun mempersiapkan diri kita ketika Natal. Nah, itu juga membuat kita semakin dekat, membuat kita semakin sadar bahwa ketika Natal saya punya tujuan, purpose yang harus dicapai. Seperti biasa kalau kita di Keuskupan Merauke ya, khususnya di gereja katedral ya. Jadi dalam menyambut Natal ada novena, itu novena kanak-kanak Yesus. Iya. Nanti di tanggal berapa juga kan ada peristiwa Pesta Santa Perawan apa begitu kan? Sebelumnya kan juga ada novena yang kita daraskan. Nanti mungkin teman-teman umat beriman bisa lihat penanggalan liturginya bahwa ada beberapa pesta yang mempunyai novena-novena khusus. Iya. Jadi memang sabda Tuhan, meskipun kita juga doa pribadi itu sangat perlu ya untuk menguatkan batin kita, iman kita akan Kristus. Karena tujuan besarnya adalah peristiwa kelahiran. Iya. Baik, kita sudah cukup ya tentang apa itu Advent, kemudian ya simbol-simbol dan segala sesuatu.
Nah sekarang pada tahun 2021 ini tema yang diangkat oleh KWI itu apa? Yang menjadi dasarnya seperti apa? Mungkin Pak Nano bisa berbagi untuk kita. Oke, jadi di tahun 2021 ini Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai induk perwakilan uskup Iya. dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengambil tema besar, tema Natal tahun 2021 adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persatuan, Ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan Iya. persaudaraan. persaudaraan. Oh, ya. Nah, jadi tema ini diambil berdasarkan dari kutipan kitab suci sendiri. Kita bisa lihat dari 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, bagi kita orang Katolik, tema Natal ini sejalan dengan ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus tahun lalu. Itu ensiklik Fratelli Tutti yang secara harafiah atau di Indonesia kan artinya semua saudara. Semua saudara. Fratelli Fratelli Tutti. Tutti. Semua saudara. Itu bahasa Roma. Saya Itali mungkin. Itali. Ya. Nah, ensiklik ini terinspirasi dari kehidupan dan sikap spiritual dari Santo Fransiskus Assisi sendiri. Assisi ya, Iya. yang dengan kesederhanaannya, Kesederhanaan. Bahkan persaudaraannya. kita lihat beliau bersaudara dengan alam. Ya, ya. Sama Ya, dia bisa manusia. bicara sama burung Burung, ya. ya. Wah, Jadi memang begitu terinspirasi dari cara hidup Assisi. Santo Fransiskus Assisi sendiri. Dan kebetulan juga ensiklik ini dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2021 ditandatangani dan dipopulerkan, dipublikasikan tanggal 4 Oktober 2021 yang kebetulan bertepatan pada pesta Santo Fransiskus dari Assisi. Oke, baik. Ya sudah cukup jelas ya. Jadi untuk masa Advent pada tahun 2021 ini ada terbagi atas 4 minggu ya seperti biasanya. Minggu pertama ya, minggu pengharapan, minggu kedua ya ketaatan dan cinta kasih, minggu ketiga sukacita, dan minggu keempat perdamaian. Mungkin Pak Nando bisa jelaskan kepada kita semua permulungan-permulungan tiap minggu Advent itu temanya seperti apa dan refleksinya untuk kita umat beriman seperti apa. Oke, jadi saya coba untuk merangkum ini bahwa tema Advent tahun 2021 cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu dibagi menjadi 4 judul besar. Yang pertama adalah semakin bersaudara, yang kedua bersaudara, belajar dari orang Samaria yang baik hati, yang ketiga Tuhan jadikanlah aku pembawa damai, dan di pekan keempat kita akan mengambil judul kasih persaudaraan. Nah, keempat tema ini ketika kita laksanakan itu berurutan, jadi semuanya saling berkesinambungan untuk Satu mencapai sampai 4 ya. untuk mencapai tujuan Natal kita di tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, latar belakang dari tema ini adalah kita tahu bahwa hampir 2 tahun ini kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Ya, yang memaksa kita ya pastinya untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa pandemi ini, COVID ini penyebarannya sangat gampang sekali. Dan secara global ya, semua global negara semua mengalami hal yang sama. Iya, dan kemudian pandemi ini mengubah cara hidup kita, tatanan kehidupan kita itu berubah secara drastis. Interaksi kita kan semakin berkurang. Ada pembatasan ya. Ada batasan-batasan sosial. Kita ketemu orang harus pakai sampai masker. level 1, level 2, level 3 Iya. Turun level 1 naik level 3. Ketika kita ketemu orang kan harus masker itu jadi andalan, harus siap sedia. Masker, Satu dipakai, kalau bisa ada persediaan di ya. tas, satu di kantong. Hand sanitizer kemana-mana nyemprot. Kemudian harus cuci Cuci tangan. tangan. Jadi kita semakin sering untuk mencuci tangan. Jadi ada banyak batasan, menjaga jarak, tidak bersalaman, bersentuhan. Jadi ada batasan, ada norma-norma baru dalam kehidupan kita. Iya. Dan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial kita. Belum lagi ada masalah-masalah seperti bencana, banjir, tanah longsor. Kita tahu bahwa gunung berapi. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir
wilayah kita sendiri Indonesia Iya. terdampak dari Banjir ya. La Nina, banjir. Nah, itu masih yang alam, belum lagi konflik antar kita manusia, konflik sosial, ya. perpecahan, masalah-masalah kemasyarakatan yang kemudian menjadi meluas dan berpengaruh pada banyak sektor kemasyarakatan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi yang lain, manusia ini kan manusia sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Main. Nah, interaksi kita sesama manusia, disitulah yang namanya kehidupan. Kalau saya hidup sendiri, berarti saya tidak hidup. Ya. Justru karena kita berinteraksi dengan sesama, kita bertemu orang, disitulah kita hidup. Nah, dari fenomena inilah makanya sikap persaudaraan kita, sikap solidaritas kita dipertanyakan dan kemudian melalui masa Advent ini sikap persaudaraan ini kemudian harus dihidupkan kembali, dikuatkan kembali. Tentunya ya dengan norma-norma yang sudah ada tadi, bahwa kita harus, gaya hidup kita harus memakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, tidak bersentuhan dan lain sebagainya. Tentunya kita harus bisa menghidupi itu, tapi juga kita harus menguatkan kembali sikap persaudaraan kita. Tapi selama pandemi kan tidak bisa kita pungkiri juga masih ada orang-orang baik yang membantu perhatian, sesama yang terdampak, simpati kepada yang membutuhkan, yang lemah. Tapi kan itu kan tidak menjangkau semuanya. Betul. Masih banyak orang-orang yang tidak terjangkau. Yang mungkin saya lihat tetangga saya tidak mendapatkan bantuan, tapi mereka terdampak. Nah, tapi karena situasi ini kemudian mengharuskan saya untuk tidak berinteraksi dengan dia, atau mungkin saya tidak punya daya untuk membantu dia. Nah, harapannya adalah dengan Advent ini kita penguatan di persaudaraan. Harapannya kita tidak lagi takut untuk keluar dan membantu orang lain. Kita semakin membuka mata bahwa masih banyak orang yang betul-betul berkesusahan, bahkan semakin susah. Itu pasti, semakin susah itu pasti. Dan kemudian dengan Advent kita mencoba untuk hidup dalam gaya hidup yang ada sebelumnya, tetapi dengan situasi yang baru. Kita berdampingan hidup dengan corona, dengan konflik, tapi kita juga hidup dengan sikap persaudaraan. Ya, jadi memang ada beberapa perubahan pembatasan, tapi kita harus tetap misalnya move, bergerak maju. Oke. Ya, kemudian mungkin penonton bisa jelaskan lebih rinci ya, apa untuk refleksi setiap minggu-minggunya supaya mungkin menjadi pedoman atau penuntun untuk umat bisa merenungi, merefleksi kembali diri dalam masa Advent ini. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa ada empat judul besar. Di pekan pertama kita akan mengambil judul Semakin Bersaudara. Nah, titik berat dari judul pertama ini adalah penanaman kembali sikap persaudaraan. Tanamkan kembali sikap persaudaraan yang selama ini kendor. Jadi artinya kita harus lebih peduli melihat saudara-saudara kita, diingatkan kembali bahwa saya ada di tengah-tengah orang yang berkesusahan. Karena kan selama pandemi kan kita bukan nutup mata sih, tapi karena batasan tadi akhirnya kita saling curiga ya. Tidak bisa karena virus. Jadi ditanamkan kembali nih sikap persaudaraan. Oke. Jadi bacaan yang kita ambil itu dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Bahwa Yesus meminta kepada Allahnya, kepada Bapa untuk menjamin kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jaminan yang Yesus minta ini kemudian mengikat kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di ayat yang ke-21 dari bacaan tersebut ada kata-kata supaya mereka menjadi satu. Nah, ini yang mengikat orang-orang yang percaya. Jadi kita yang percaya itu kepada Kristus melalui ayat ini supaya mereka menjadi satu,
Karena kita sudah terima jaminan, kita punya jaminan bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal. Ya. Nah, syaratnya apa? Kita semua harus menjadi Satu saudara. saudara. Nah, yang diharapkan apa? Bahwa kita memulihkan kerinduan untuk meningkatkan rasa persaudaraan tadi dan solidaritas terhadap sesama. Pertemuan dan perjumpaan dengan sesama kita manusia, kita bawa ke level yang lebih tinggi. Jadi levelnya jangan hanya antar manusia saja, antar manusia, tapi kita bawa ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih spiritual, lebih rohani. Karena jaminan keselamatan hidup kekal tadi kan ada pada Kristus. Jadi kita harus membawa pertemuan dan perjumpaan ini di dalam Dia, di dalam Kristus. Menarik. Oke, berikutnya Minggu Advent yang kedua, Bapak. Nah, di Minggu Advent yang kedua, tema sentralnya adalah peduli. Bacaan yang kita renungkan di Minggu Advent kedua ini adalah orang Samaria yang baik hati. Kisah ini kan cukup populer. Ada orang baru pulang di tengah jalan, dia dirampok, bahkan hampir sekarat. Kemudian ada imam lewat, bukan membantu, bahkan menyingkir. Lalu orang Lewi lewat, menyingkir. Tapi orang Samaria lewat, tergerak hatinya untuk membantu orang tersebut. Dia bantu, dia bawa orang tersebut ke penginapan, dia tinggalkan lagi uang. Apa yang dia butuhkan, silakan berikan. Kalau nanti yang dibutuhkan lebih daripada apa yang saya tinggalkan ini, nanti saya akan kembali melunasinya, kata si Samaria. Ya memang pengalaman hidup seperti ini kan pasti semua orang alami kan. Ada terkadang kita merasa saudara, teman dekat itu akan selalu ada untuk kita, tapi ternyata ya bukan semua kasus sih, tapi ada titik-titik tertentu ketika mereka juga tidak bisa membantu kita, bahkan orang lain yang kita tidak harap yang datang untuk menawarkan bantuan tadi, dan itu selalu ada. Jadi yang mungkin bisa kita ingat juga, teman-teman umat beriman juga selalu mungkin bisa menerapkan dalam hatinya bahwa semua orang itu baik, semua orang itu baik. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita bisa bersikap baik terhadap orang agar kebaikan tersebut juga kembali kepada kita. Nah, mungkin itu pengalaman pribadi saya. Nah, di minggu yang ketiga, di pekan ketiga, judulnya adalah Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Nah, ini merupakan doa dari Santo Fransiskus Assisi. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Nah, di minggu ketiga ini kita mengambil bacaan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ada beberapa kasus, ada beberapa cerita dalam kitab suci yang kelihatannya ada orang-orang yang berusaha untuk menjebak Kristus, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan atau bagaimana sih sikap dan tindakan Yesus misalnya ketika di Bait Allah. Nah, kemudian Yesus menjawabnya dengan tenang, dengan kasih, lemah lembut, bahkan dengan perumpamaan yang di akhir cerita berbalik kepada orang yang bertanya tersebut. Misalnya ketika perumpamaan tentang pajak. Nah, cerita bahwa di koin ini kan gambar kaisar, berarti harus dibayarkan kepada kaisar. Di koin ini gambar Siap, berarti harus dibayarkan kepada Siap. Nah, perumpamaan tersebut kan cerita tersebut kan sebenarnya untuk menjebak Kristus. Tapi kemudian Yesus berhasil untuk memutar serangan tersebut. Nah, itulah yang harus kita ambil teladan dari Kristus, itu kita menghadapi segala sesuatu itu harus dengan kasih, lemah lembut, damai. Memang tema ini memang cukup berat ya, apalagi kalau dalam kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik yang harus mencerminkan hukum utama, hukum cinta kasih. Ya, kita selalu menekankan cinta kasih, namun memang dalam prakteknya susah untuk kita menjalankan itu. Karena kita masih manusia, manusia yang tidak luput dari kemarahan, dendam kan. Tapi mau tidak mau
Ya, kita kembali ke tema pekan pertama, kita sudah dapat jaminan Ya. hidup yang kekal tadi. Jadi Mau tidak memang- mau ya kita harus jalankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti mungkin kita harus lebih mendalami mungkin ekaristi, doa, Iya. novena, baca kitab suci sehingga Refleksi lebih itu. meneguhkan iman Iya, dan iya. kepercayaan kita. Baik, untuk minggu yang keempat atau yang terakhir. Oke, jadi pekan keempat ini adalah pekan terakhir sebelum kita masuk di masa Natal. Judul yang diambil dari pekan keempat adalah kasih persaudaraan, yang juga merupakan rangkuman dari 3 pekan sebelumnya. Di pekan pertama kita menumbuhkan kembali sikap persaudaraan. Di pekan kedua kita menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Kita sudah bersaudara, kita juga harus peduli. Saling peduli. Ya. Nah, di pekan ketiga kita mengedepankan sikap damai, cinta kasih dan rekonsiliasi terhadap sesama. Jadi saya sudah bersaudara, saya harus peduli, Dan saya harus dalam kedua sikap ini kita harus hidup dalam cinta kasih, damai dan rekonsiliasi. Nah, di pekan keempat kita menguatkan kasih persaudaraan, karena apapun namanya kasih itu di atas segalanya. Ya. Kasih menjadi hukum yang Utama. utama dalam kehidupan rohani kita. Kasih itu bisa menembus batas-batas kemanusiaan antara kita saudara-saudara yang seiman atau bahkan Sahabat. dari agama sahabat. Ya. Mungkin demikian. Baik, dari tema pada minggu permenungan minggu pertama, kedua, ketiga hingga keempat, yang apa menjadi refleksi dari materi katekesi Advent pada tahun 2021 ini? Oke, terima kasih. Nah. Jadi refleksi utama dari katekesi Advent tahun 2021 ini, bila kita tarik dari judul dari tema Natal kita tadi, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, adalah bahwa kita kiranya mampu untuk saling menguatkan dalam persaudaraan antar sesama. Antar sesama ini berarti kita sudah tidak ada batasan antar walaupun agama, suku, ras, pandangan politik, golongan dan lain sebagainya. Nilai-nilai kemanusiaan itu harus ada di atas segalanya. Nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan kasih yang kita kuatkan di pekan keempat tadi. Sikap bersaudara itu harusnya tidak lagi melihat siapa, melihat apa. Siapa sih Ya. Anda? Apa sih yang bisa saya dapat? Nah, Ya. nilai-nilai persaudaraan tadi dalam kasih harus bisa mengesampingkan itu semua. Tidak lagi ada apa, siapa, mengapa saya harus begitu sama orang dia lain. yang saya Iya. tidak kenal, ya kenapa saya harus peduli? Iya. Karena Tapi, karena jaminan hidup tadi kita sudah dapat di pekan pertama kan. Iya. Ada jaminan hidup, Yesus sudah kasih. Sekarang kita tinggal bersatu dan mengedepankan nilai-nilai cinta kasih, damai, rekonsiliasi, sehingga kita semua bisa ada dalam lingkup persaudaraan yang erat. Mungkin demikian. Nah, itu pun juga yang menjadi suatu harapan dari Bapak Uskup kita, Monsinyur Mendagri MSc, yaitu persaudaraan dan kemandirian. Iya. Jadi ya ini sangat sinkron ya kalau kita hubungkan Iya. dengan refleksi kita pada masa Advent. Oke. Nah, masa Advent tahun 2021 ini ada gambar ya, ada Iya. gambar yang menjadi simbol itu apa ya? Ada seperti gambar tangan yang merangkul, kemudian ada gambar karikatur, ada ekspresi-ekspresi orang seperti bersedih, ada berteriak seperti susah, ada yang menangis. Mungkin Pak Nando bisa menjelaskan lebih rinci apa sih makna atau arti yang terdapat dalam gambar-gambar atau poster itu. Oke, terima kasih. Jadi dalam poster Natal, tema Natal 2021 ini ada gambar dua manusia. Yang satu berpakaian putih dengan baju yang digulung, dan yang satu sedang merangkul manusia yang berwarna coklat. Nah, di dalam manusia berwarna coklat ini ada banyak karikatur-karikatur manusia lain juga, orang dengan berbagai kondisi. Ada yang sedang bersedih, ada di yang depan berteriak seperti jenazah. Oh, Lalu di latar belakang dari kedua
gambar orang ini adalah ada gambar pohon kering, ada rumah terbakar, ada tanah yang gersang. Nah, artinya adalah bahwa tangan yang merangkul tadi itu kita bisa andaikan itu adalah gambar Allah yang datang untuk merangkul kita manusia. Datang merangkul kita manusia Ya, dengan dalam situasi yang ini ya, yang susah tadi. sangat prihatin, maksudnya sengsara, sedih, ya berduka cita. Merangkul kita dengan penuh cinta, merangkul itu kan seperti seolah-olah kita menjaga orang kan, menjaga atau menggerakkan kita bahwa kita harus bersaudara. Di satu sisi bahwa gambar tersebut bukan hanya Allah, tapi sebagai manusia juga kita harus bisa merangkul sesama kita. Sesama kita yang bagaimana? Nah, di gambar manusia yang berwarna coklat tadi kita bisa lihat banyak ekspresi manusia. Ada yang bersedih, ada yang kesusahan, ada yang di depan jenazah, yang menggambarkan kesusahan hidup manusia, kesusahan hidup yang mungkin merupakan gambaran kehidupan kita selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Nah, latar belakangnya tadi ada alam yang tanah yang gersang, ada pohon kering, kebakaran, yang juga menggambarkan inilah tempat kita hidup sekarang ini. Tempat kita hidup sudah kering, gersang, penuh dengan berbagai macam masalah. Rumah terbakar berarti dibakar kan? Lalu manusianya, ada manusia yang sedih dengan berbagai macam ekspresi. Jadi kiranya Allah yang sudah merangkul kita semua tadi juga membuat kita bisa merangkul sesama kita. Nah, sesama kita yang bagaimana? Sesama kita yang khususnya berkesusahan, khususnya yang mereka yang teraniaya, tidak mampu. Karena mau dibilang apapun, mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan bantuan dari sesamanya. Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, tinggal giliran kita untuk membagikan kasih tersebut kepada orang lain, kepada sesama kita. Mungkin begitu. Baik, Pak Nondo, terima kasih untuk penjelasannya, pencerahannya untuk kita semua. Sama-sama ya. Jadi saya berharap podcast kita ini bisa mengajak juga umat-umat sekalian untuk kembali merefleksikan diri kita ya dalam setiap permenungan kita di minggu-minggu Advent ini, baik pertama, kedua, dan ketiga, karena saling berkesinambungan ya. Iya. Bagaimana pertama kita diajak untuk bersaudara, ya, peduli, kemudian menjadi pembawa damai dan bisa merangkul ya saudara-saudara kita yang kesusahan terlebih dalam masa pandemi ini. Kita harus tetap semangat sehingga apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan kita semua itu pada masa Natal tentunya dengan hati yang sukacita, kegembiraan bisa terwujud. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Nando ya dari Komisi Katekis. Ya, semoga kita akan hadir lagi ya pada podcast berikutnya. Semoga ada kesempatan berikutnya semangat ya mewartakan kabar sukacita untuk umat sekalian dan bagi siapa saja yang mendengarkan kita. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.